Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Juandi dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020 dengan nomor NPM 230 210 200 100. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva fitting. Izin saya scan terlebih dahulu. Ini yang pertama itu definisinya. Kurva fitting itu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menghandle hasil pengukuran satu variabel sehingga ada suatu gambaran yang jelas tentang perilaku atau sifat-sifat variabel yang kita ukur. Variabelnya itu berarti variabel dependen atau independen atau tidak terikat. Dalam perbedaannya, ada perbedaan dari interpolasi dan kurva fitting. Kalau kurva fitting adalah gambaran garis lurus dari data-data yang kita punya, sedangkan interpolasi itu adalah mencari data-data yang tidak ada, sehingga pasti kurvanya itu menjauh dari garis yang ada. Seperti ini. Manfaat dari kurva fitting sendiri itu kita memberikan suatu gambaran yang menepati mengenai hubungan antara dua variabel yang kita ukur. Jadi kita akan tahu bagaimana hubungan antara variabel terikat dan variabel tidak terikat atau bebas yang kita akan cari tahu untuk kita gunakan. Kemudian yang kedua manfaatnya itu kurva fitting dapat digunakan dalam memprediksi harga variabel dependen atau yang tidak terikat di suatu titik dengan cara kita akan mengintegrasi di antara harga-harga yang terukur. Untuk jenis-jenis cooperating itu sendiri dibagi pusat ada yang data linear seperti yang kemarin atau seperti regresi. Untuk uh, yang apa nih? Yang linear itu berarti A1 dan A0 itu seperti AX plus B, yaitu A1 dan A0 konstanta, sementara X adalah variabel bebas atau independen, dan ini ada variabel terikat. Atau kita akan mengetahui nilai ketika sudah cari nih masukkan nilai X dan mencari nilai konstantanya. Kemudian ada jenis probability dengan data nonlinear. Yang pertama ada eksponensial atau fungsi manen. Kemudian ada power function atau fungsi dengan pangkat. Dan terakhir ada saturation. Untuk saturation sendiri, contoh kurvanya itu yang seperti ini. Contohnya seperti nilai maksimal di sini seperti uh, ketika apa ya, pertumbuhan tank di badan kita akan berhenti di titik atau titik maksimal itu ada tinggi perubahan tinggi badan kita. Kemudian ada kurva rating dengan data linear. Nah, penyimpangan setiap titik data dengan fungsi dinyatakan oleh residu. Residu ini adalah penyimpangan antara data real dan data-data yang kita punya. Itu adalah nilai error. Y1 adalah nilai-nilai dari data X1 atau Y1 sampai Xn dan Yn. Sedangkan A1 dan A1 X1 A0 adalah seperti persamaan dari apa namanya regresi itu ya regresi linear itu ya X sama dengan AX plus B. Nah, ini datanya sendiri ya. Ini X1 Y1 Y X2 Y2. X ini adalah data yang kita punya. Nah, untuk garis ini adalah jumlah error dari data-data yang kita punya. Dalam kurva fitting kita mencari jumlah error paling kecil yang akan kita dapatkan dari data yang kita punya. Nah, untuk mencari total kualitas hidup seperti tadi, uh, kita harus apa namanya membuat nilai yang absolut jadi positif dengan mempangkatkan nilai error tadi. Nah, tersebut rumusnya menjadi yang seperti ini. Y1 kurang X1 X1 plus A0.
Jadi bila di sini ada data yang nilai error pertama ya 2, 3, 4 sampai dengan n, dan tersebut akan disigma atau dijumlahkan semua. Jadi data tersebut dan kemudian apa namanya, sebelum dijumlahkan kita membangkitkan daripada S1 dipangkatin, A2 dipangkatin, E3 dipangkatin, dan E4 dipangkatkan, kemudian ditambah atau disigmakan. N sendiri adalah jumlah dari data-data yang kita punya. Nah, untuk mencari minimal cost tersebut, kita akan menurunkan data-data tadi. Penurunannya itu dari sini, nanti diturunkan dari asal. Turunan pertama menjadi begini, dan turunan kedua menjadi seperti ini. Dan akhirnya di turunan selanjutnya akan seperti ini, dan jadi seperti ini. Eh, Tadi ada fungsi yang tadi kita telah persamaan yang tadi kita itu kan kami mendapatkan fungsi yang kita tadi turunkan akan membuat persamaan seperti ini dengan solusinya seperti ini, dengan kita kembali nilai A1 dan 0 karena A1 dan 0 itu adalah fungsi atau variabel yang kita cari dalam namanya data-data yang kita inginkan. N itu adalah total datanya, sigma datanya. Mungkin kita langsung cari ke contoh soal. Contohnya seperti diketahui data hubungan antara waktu dan SPL satu pada pengendara seperti tabel di bawah, di mana X menyatakan waktu per hari dan Y ada SPL dalam jumlah derajat Celcius. Nah, bagaimana cara kita memutus sepertinya? Karena ini totalnya data-datanya ada 6, semuanya 6, kita lanjut saja. Nah, kan kita tahu nilai datanya ada 6. Yang pertama itu kita mencari total nilai X. Tahu tadi, berarti nilai X itu data waktu di hari. Nah, nanti kita menambahkan ini semua, hasilnya menjadi 42, kemudian juga kita tambahkan Y dengan hasilnya 51,2, atau 51,2. Kemudian kita menjumlahkan X kuadrat, karena ada rumusnya. X kuadrat dan X 1 kali Y1. Setelah kita mempunyai X kuadrat dengan hasil belahan atau total 3,64 dan X kali 1, setelah kita kalikan semua X dan Y1 dalam satu data satu pasangan, maka mendapatkan nilai 3622. Kita tinggal substitusikan ke rumus yang tadi. Berarti N kali, masukkan ke sini N, karena N terus sigma sigma X1 X1, oke, masukkan ke sini. Masukkan ini sigma X dan ini sigma Y, dibagi N lagi, kemudian N dikali sigma dari X kuadrat kurang eh, namanya sigma sigma X yang dikuadratkan saja. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi seperti ini, 0,5429. Kemudian kita akan mencari A0. Yang pertama kita akan memasukkan X, sigma dari X kuadrat 3,64 yang dikali sigma dari Y1, Y dari 1,2 1,2 dikurang perkalian dari X kuadrat, sigma dari X 4,2 dan sigma dari X1 Y1. Kemudian dibagi N kali 3,64 berarti sigma dari X kuadrat, kemudian sigma X yang nanti dikuadratkan jadi hasil sini, sehingga dari hasil dari Y
X1 X1 plus 0 sama dengan 0,5409X plus 8153. Nah, sama dengan hasil dengan menggunakan grafik pada tabel berikut yang diolah menggunakan GSheet atau Excel. Mungkin sedikit saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.